ini semangat seperti hari-hari yang sebelumnya. Oke, sebelum mulai, Ibu minta pimpin doa oleh ketua kelas. Rosi, silakan pimpin doa. Untuk memulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Rosi. Selanjutnya coba cek apakah tempat duduk kalian sekitarnya ada sampah tidak. Kalau ada sampah silahkan bereskan, buang ke tempat sampah dan rapikan dulu tempat duduknya agar nyaman untuk memulai pembelajaran. Sudah aman? Aman, sudah rapi? Oke, baik. Hari ini siapa yang tidak masuk sekolah? Juna, Bu. Kemana Juna? Lagi sakit. Oh, sakit. Juna aja atau ada lagi yang lain? Fajar, Bu. Oh, Fajar. Kemana Fajar? Ada urusan. Ada urusan. Oh, izin berarti ya. Nah, oke. Sebelum kita masuk pelajaran hari ini, Ibu mau tanya. Pelajaran yang kemarin apakah masih ingat? Apa sudah lupa? Coba, kemarin kita membahas tentang apa ya? Tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab, Bu. Good job. Apa itu hak? Siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Hak Ya. merupakan sesuatu yang harus kita dapatkan setelah kita melakukan kewajiban. Oke. Hak itu sesuatu yang harus kita dapatkan. Coba, Ibu mau tanya, kalau hak kita di sekolah itu apa? Mendapatkan pendidikan. Good job, betul, mendapatkan pendidikan. Lalu sekarang kewajiban. Kan tadi hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Sekarang kewajiban itu apa? Saya, Bu. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus kita kerjakan agar kita mendapatkan hak. Oke, betul. Contohnya seperti apa ya kewajiban itu? Coba siapa yang masih ingat? Apa? Mematuhi guru. Oke, betul. Baik, hari ini kita akan membahas tentang tanggung jawab dan pelaksanaannya terhadap dampak pelaksanaan terhadap tanggung jawab. Nah, apa sih tujuan dari pembelajaran itu? Tujuannya agar kalian bisa menghargai tanggung jawab sebagai warga negara dalam menjalankan agama dan menjalankan kewajiban yang lainnya. Lalu kita atau kalian bisa melaksanakan tanggung jawab sebagai wujud cinta terhadap tanah air melalui pengamatan. Nanti ada beberapa hal yang harus kalian amati. Lalu selanjutnya kalian bisa menemukan pelaksanaan tanggung jawab dalam menggunakan hak dan melaksanakan kewajiban warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari dengan cara berdiskusi. Nanti kalian akan dibagi menjadi dua kelompok. Kemudian kita melakukan analisis. Kita mengerjakan LKPD. Sudah siap belajar hari ini? Siap, Bu. Oke, sebelumnya sebentar. Nah, coba lihat gambar di depan. Kira-kira ini gambar apa ya? Kecelakaan, Bu. Kecelakaan lalu lintas mungkin ya? Iya. Coba, kenapa sih kecelakaan lalu lintas bisa terjadi? Kira-kira kenapa? Tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Iya, tidak mematuhi. Bisa jadi karena tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Apalagi kebut-kebutan. Lalu apa lagi? Tidak melaksanakan tanggung jawab sebagai pengguna jalan. Nah, lalu selanjutnya gambar yang kedua. Kira-kira ini gambar apa ya? Banjir. Banjir itu penyebabnya apa? Karena membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Buang sampahnya kemana? Ke sungai. Ke sungai. Apakah itu perilaku yang bertanggung jawab? Tidak. Harusnya membuang sampah itu kemana? Ke tempatnya. Ke tempat sampah. Nah, peristiwa-peristiwa pada gambar yang terjadi ini seperti kecelakaan lalu lintas, lalu ada juga banjir, itu akibat dari ulah sebagian masyarakat yang tidak bertanggung
banjir. Kalau banjir siapa sih yang kerepotan? Kita. Nah, maka dari itu kita harus bisa bertanggung jawab atas lingkungan sekitar kita. Contohnya seperti apa? Membuang sampah pada tempatnya dan menjaga lingkungan sekitar. Lalu kalau lagi di jalan, kalian pulang sekolah jalan kaki misalnya, berjalannya di ruas jalan sebelah mana? Sebelah kiri. Jalannya di mana? Di trotoar. Tidak jalan seenaknya di tengah jalan. Ada motor jebret, kecelakaan. Nah, itu juga sama. Meskipun salah pengendara motor menabrak kalian, tapi tetap yang salah siapa? Kita sebagai pejalan kaki karena tidak bertanggung jawab. Kenapa tidak bertanggung jawab? Karena berjalan di mana saja seharusnya kita berjalan di trotoar yang sudah disediakan, bukan berjalan di ruas jalan pengendara motor atau mobil. Oke, sampai sini sudah bisa dipahami? Bisa, baik, terima kasih. Selanjutnya, nah, kita lihat gambar ini. Lalu sekarang kita masuk ke tanggung jawab. Coba bisa dibacakan oleh Sahla. Silakan bacakan. Apa itu tanggung jawab? Oh, nggak kelihatan. Tanggung jawab itu merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Nah, tanggung jawab juga bisa berarti berbuat sebagai perwujudan dari kesadaran akan apa? Kewajiban. Nah, coba kira-kira sedang apakah mereka? Sedang mengantri. Iya, betul. Gambar di samping itu adalah menceritakan ayah Bondan yang sedang membayar pajak tepat waktu. Membayar pajak merupakan kewajiban warga negara. Membayar pajak merupakan apa? Kewajiban warga negara. Nah, adapun tanggung jawab warga negara adalah apa? Membayar pajak. Membayar pajak dengan tepat waktu. Nah, ayah Bondan telah membayar pajak tepat waktu. Artinya, ayah Bondan telah melaksanakan tanggung jawab dengan benar. Yaitu apa? Membayar pajak tepat waktu. Ya, betul. Membayar pajak dengan tepat waktu. Bagaimana dampaknya jika semua warga memiliki tanggung jawab yang baik untuk melaksanakan kewajiban? Kira-kira dampaknya baik atau buruk kalau semuanya melaksanakan kewajibannya? Baik. Berdampak baik. Nah, di sini ada contoh-contoh pelaksanaan tanggung jawab terhadap penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban. Yang pertama, ada tanggung jawab membayar pajak tepat waktu. Itu berarti pajak yang dibayarkan akan digunakan untuk membangun jalan, membangun jembatan, dan fasilitas umum. Nah, fasilitas umum itu seperti apa? Seperti taman, lalu tempat olahraga. Kalau di sini mah ada Teknopark. Kalian suka main di Teknopark? Suka ya? Suka olahraga. Di sana ada alat olahraga. Nah, itu juga dari warga negara yang bertanggung jawab membayar pajak tepat pada waktunya. Lalu yang kedua, ada tanggung jawab menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, menjaga persatuan dan kesatuan dapat dilaksanakan dengan cara apa? Melakukan apa? Melakukan gotong royong dalam kehidupan masyarakat. Lalu membina apa lagi? Membina kerukunan di antara warga masyarakat dan pemeluk agama.
tanggung jawab terhadap pelaksanaan hak dengan benar adalah memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti apa? Kalau mandi kalian suka buang-buang air enggak? Tidak. Benar. Nah, kalau misalnya kita mandi tuh kerannya dinyalain kan, air akan terus nyala. Sedangkan ember penuh, air berarti meluber. Kalau seperti itu menghemat tidak? Tidak. Apa namanya kalau seperti itu? Pemerasan. Betul. Hemat dalam pemanfaatan sumber daya alam serta memanfaatkan sumber daya alam tetapi tetap menjaga kelestariannya. Contohnya seperti yang kalian lakukan minggu-minggu kemarin, gerakan menanam apa yang kalian bikin taman, mempercantik kelas dengan tanaman, membuat taman-taman yang di sela-sela sekolah itu apa namanya? Melakukan apa? Reboisasi atau pembibitan tanaman. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Tidak. Tidak. Kalau tidak ada yang mau bertanya, Ibu anggap kalian sudah mengerti dan ada satu video yang harus kalian tonton dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan membahas pembelajaran ketiga dari tema 6 subtema yang ketiga. Diperhatikan ya videonya ya, nanti ada pertanyaan. Sudah berada di tempat pembayaran pajak. Ayah Udin sedang mengantri untuk membayar pajak sepeda motor di kantor Samsat. Membayar pajak adalah salah satu pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara. Nah, tadi gambar yang tadi kan Ibu tanya itu lagi ngapain sih gambar itu? Tadi ada yang jawab sedang mengantri. Ternyata sedang mengantri di mana? Di Samsat untuk apa? Membayar pajak. Oke. Adapun tanggung jawab warga negara adalah membayar pajak tepat waktu. Bagaimana ya jika semua warga negara melakukan tanggung jawab yang tinggi untuk melaksanakan kewajibannya seperti ayah Udin? Apa dampak yang akan ditimbulkan? Setiap warga negara Indonesia penting memiliki tanggung jawab dalam menggunakan hak dan melaksanakan kewajiban. Banyak manfaat yang dapat dirasakan warga negara setelah menggunakan hak dan melaksanakan kewajiban. Contohnya adalah sebagai berikut. Nah, diperhatikan ya contohnya. Dan keamanan lingkungan, pembangunan jalan lancar, terciptanya kesejahteraan masyarakat, tercipta kerukunan hidup dalam keberagaman masyarakat Indonesia, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan bangsa, menjaga kelestarian alam dan mencegah terjadinya bencana alam, dan masih banyak lagi manfaat dari pelaksanaan tanggung jawab. Di samping ada warga negara yang bertanggung jawab terhadap hak dan kewajibannya, masih ada juga warga negara yang kurang bertanggung jawab dalam menggunakan hak dan melaksanakan kewajibannya, sehingga akan mendapatkan banyak dampak negatif. Berikut adalah beberapa contoh dampak negatif dari tidak terlaksananya tanggung jawab dengan baik. Terjadi perpecahan dan pertemanan antar warga negara, pembangunan terhambat, tidak akan pernah terwujud kesejahteraan masyarakat, memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, terjadi banyak pelanggaran hukum dan keadilan. Nah, ini dampak negatif tidak terlaksananya tanggung jawab ya. Sehingga terjadi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Dan masih banyak lagi dampak negatif yang ditimbulkan jika warga negara tidak melaksanakan tanggung jawab.
Baik, sudah? Selanjutnya, Ibu akan bagi kalian ke dalam 2 kelompok. Berarti 2 orang ya. Setelah itu, Ibu akan membagikan LKPD-nya. Nanti kalian berdiskusi sama temannya, lalu temukan apa saja pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Tuliskan 5 ya. Setelah itu nanti Ibu minta kalian perwakilan 1 kelompok untuk presentasi ke depan. Siap? Siap. Nah, di sini juga ada bahan untuk kalian berdiskusi, bahan bacaan untuk kalian berdiskusi. Jadi, Ibu kasih waktu 5 menit. Cukup nggak 5 menit kira-kira? Cukup ya. Ibu kasih waktu kalian 5 menit untuk berdiskusi. Silahkan. Silahkan berdiskusi terlebih dahulu. Nah, nanti di dalam bacaan itu kalian dapat menemukan pelaksanaan tanggung jawab terhadap penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban warga negara beserta dampaknya. Gak usah panjang-panjang, ditulis gagasan utamanya aja, misalnya apa gitu. 5 ya, biar kalian nanti bisa menjelaskan lagi di depan. Oke, sudah ya. Silakan. Sudah selesai ya? Karena waktunya sudah 5 menit lebih. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Boleh berdua maju ke depan. Perwakilan saja ya. Di sini saya akan membacakan tentang pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Yang pertama, menjaga lingkungan sekitar. Yang kedua, mentaati peraturan negara. Yang ketiga, menjaga keamanan ketertiban. Yang keempat, mentaati peraturan lalu lintas. Dan yang kelima, membayar pajak dengan tepat waktu. Oke, betul. Kasih Terima kasih. tepuk tangan buat kelompok 1. Baik, terima kasih. Kelompok 2 mau menyajikan? Mau menyajikan? Ya udah, karena waktunya juga sudah mau habis ya, nanti dikumpulkan LKPD-nya biar nanti Ibu periksa kembali. Jadi, apa sih dampak pelaksanaan dari tanggung jawab itu? Dampaknya itu ada dampak negatif dan positif. Yang positifnya terciptanya kesejahteraan masyarakat. Ya, lalu Menciptakan ketertiban. oke, sampai di sini. Setelah kalian berdiskusi, ada yang mau ditanyakan tidak? Ibu mau nanya sekali lagi, ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak ada? Tidak. Sudah paham semuanya? Sudah paham. Semoga dengan pahamnya kalian bisa diintegrasikan di kehidupan sehari-hari, bisa dipraktikkan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab kalian di kehidupan sehari-hari. Mengerti? Mengerti. Jadi dari pelajaran hari ini dapat kita simpulkan apa coba? Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Siapa yang mau menyimpulkan? Apa saja sih kegiatan hari ini itu kita belajar apa ya? Saya Bu. Boleh. Dapat disimpulkan bahwa kita hari ini itu belajar tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab, bahwa ketiga itu saling ketergantungan. Ya, saling apa? Saling berkesinambungan.
Nah, ada juga pelajarannya itu yang hari ini kita analisis bersama-sama apa? Dampak dari pelaksanaan tanggung jawab. Tuh, kita simpulkan bersama-sama bahwa sebagai warga negara yang baik, kita harus memiliki tanggung jawab terhadap penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban dengan benar agar dampak negatif yang terjadi di masyarakat dan negara bisa terpecahkan sehingga akan tercipta masyarakat yang aman dan damai. Oke, itulah kesimpulan pembelajaran hari ini. Nah, untuk selanjutnya Ibu punya oleh-oleh buat dikerjakan di rumah. Nanti masih nyambung sama tugas yang barusan. Jadi kalian harus mendiskusikan kembali apa dampak dari pelaksanaan tanggung jawab yang sudah kalian temukan pada lembar tugas yang pertama yang tadi. Tuliskan dengan baik dan benar ya temuannya. Jadi ini untuk evaluasi kalian di rumah. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita akan masih mengulang dampak pelaksanaan tanggung jawab dan akan masuk ke materi yang selanjutnya. Jadi dipersiapkan lagi ya evaluasinya. Ingat, dikerjakan di rumah dengan baik dan dengan berdiskusi lagi bersama kelompoknya. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, baik. Terima kasih. Pembelajaran hari ini mungkin dicukupkan sampai di sini. Boleh untuk menutup pembelajaran dipimpin kembali doa oleh ketua kelasnya. Pelajaran sudah selesai, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas antusiasme dan semangatnya kalian dalam pembelajaran hari ini. Jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan dan sampai bertemu di hari esok. Semoga semuanya sehat dan dapat bertemu kembali dengan pembelajaran Bu Sandra. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.